Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan alhamdulillah jamaah taklim yang dirahmati Allah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas terkait tentang menjaga lisan, ya, akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri, yaitu apa saja yang perlu dijaga. Yaitu yang pertama adalah senantiasa berkata baik. Jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Gitu. Muttafaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6018. Kemudian untuk yang kedua adalah menjaga lisan. Terkait menjaga lisan yaitu menjauhi kata-kata yang tidak bermanfaat. Di surat Al-Mu'minun ayat 1-3 yang suratnya saya bacakan, qad aflahal mu'minuna ladina hum fi sholatihim khoshi'una waladina hum anil lagwi mukridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tiada berguna. Jadi alangkah baiknya bahwa kita sebaiknya menjauhi kata-kata yang kurang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga untuk menjaga lisan adalah tidak berbicara berlebih-lebihan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa perkataan itu bagaikan obat, jika sedikit bermanfaat dan jika banyak akan mematikan. Begitu. Jadi secukupnya saja untuk berbicara, begitu, tidak perlu berlebih-lebihan. Selanjutnya untuk menjaga lisan adalah tadi sudah 3 poin. Yang keempat adalah tidak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna a'do manasi khoto ya yaumal qiyamati aksaruhum khaidun fil batil." Orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. Itu. Selanjutnya menjaga lisan yaitu tidak berkata keji, jorok, dan cacian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bito'ani walal la'ani walal khosi walal fahisi walal badi." Bukanlah seorang mukmin ya orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat atau berkata-kata keji, dan orang yang berkata-kata kotor. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi penting sekali untuk tidak mencaci atau tidak berkata keji atau berkata yang jorok gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak berkata dusta ataupun
berjanji palsu begitu. Berikut saya bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa ada 4 perkara barang siapa yang memiliki semuanya itu dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik. Sedang barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu di dalam dirinya, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan, sehingga ia meninggalkan sifat tadi. 4 perkara itu adalah jikalau berbicara dusta, jikalau bersumpah menyalahi, jikalau menjanjikan sesuatu bercedera, dan jikalau bermusuhan berlaku curang. Jadi perlu bersikap jujur. Yang selanjutnya adalah tidak bergibah atau membicarakan sesuatu. Pada surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 12, mohon maaf, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minad donni inna ba'dad donni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maitam fakari tumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Gitu. Kemudian dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Beliau menjawab, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Beliau ditanya lagi, bagaimana pendapat engkau jika pada diri saudaraku itu ada sesuatu yang aku katakan? Beliau menjawab, jika pada dirinya ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika pada dirinya tidak ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah mendustakannya. Hadits riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya untuk menjaga lisan adalah tidak mencela atau memaki. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bi taqwallah wa inim ro'un ayyaraka bi syai'i ya'lamuhu fika falatu ayyiruhu bi syai'in ta'lamuhu fi yakul wabaluhu alaihi wa ajruhu laka walata subhana say'a. Hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah. Jikalau ada seseorang mencelamu, maka sesuatu hal yang ia ketahui ada dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencelanya dengan sesuatu hal yang engkau mengetahuinya ada di dalam dirinya. Dengan demikian, maka dosanya adalah di atas orang itu, sedang pahalanya untukmu. Jangan pula sekali-kali engkau memaki seseorang. Jadi perlu menjaga lisan untuk berkata baik ataupun diam. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la tasabul amwata wa fatu'du bihil ahya. Janganlah memaki-maki orang yang telah mati, meskipun orang tersebut sudah meninggal, karena akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Jadi untuk menjaga perasaan orang
lain juga kita tidak perlu seseorang yang sudah meninggal pun tidak perlu sampai mencelanya begitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak berkata kasar begitu, dimana di surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang terakhir adalah menjaga lisan untuk tidak mengadu domba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa bala kana ahaduhuma la yastatiru mim baulihi wa kana la huyam si bin nami mati. Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, adapun yang kedua disiksa karena suka menggadu domba. Hadis riwayat Bukhari nomor 216. Jadi perlunya sebagai pengingat diri sendiri juga bahwa menjaga lisan sangat penting dan jangan sampai menyakiti orang lain gitu, dimana kita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan sempurna akal dan sebagai khalifah di muka bumi begitu. Perlunya menjaga lisan dalam setiap hal apapun begitu. Terima kasih untuk kajian taklim hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.